Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kami bisa menerima kehadiran teman-teman sahabat museum sekalian dalam acara Frederick Visual Visit kali ini. Tak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya, perkenannya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk belajar bersama, untuk mengetahui bagaimana peran pelajar di medan perang pada pagi hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya Mahfisa Iswari selaku edukator Museum Benevadeburg, ditemani oleh Mbak Reni yang saat ini sedang berada di ruang pameran. Halo Mbak Reni. Nah, juga operator kita pada pagi hari ini adalah Mas Komang dan ada Mas Roni yang menemani Mbak Reni di ruang pameran. Nah, sebelum kita mulai menjelajah ruang pameran, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu ya tentang sejarah singkat atau pendahuluan mengapa kita memamerkan koleksi, mengapa kita mengangkat tema tentang pelajar pejuang pada pameran kali ini. Nah, jadi peran pelajar pejuang atau di Yogyakarta sering dikenal sebagai tentara pelajar itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan TNI dan juga pejuang pada khususnya pada masa revolusi. Nah, ketika revolusi meletus, para pelajar terpanggil untuk menjadi benteng proklamasi bersama dengan lapisan masyarakat yang lain. Walaupun pada saat itu mereka berstatus sebagai pelajar, namun mereka mengambil keputusan untuk bergabung ke dalam usaha membela negara. Nah, dalam keadaan darurat, bagi mereka buku dapat diganti dengan senjata. Para pelajar dan mahasiswa pada umumnya sudah menata diri dan mempertahankan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan menggerakkan dan mengorganisir para pelajar sehingga pada saat sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka siap siaga untuk membela kemerdekaan bangsanya. Nah, kedatangan Belanda ketika mereka membonceng Nika pasca kemerdekaan Indonesia ternyata memiliki maksud untuk menegakkan kembali kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, melihat hal tersebut, para pemuda tidak tinggal diam sehingga mereka terdorong semangatnya untuk turut serta menghadapi kaum penjajah. Banyak yang mereka lakukan seperti menjadi kurir, bergabung ke dalam Palang Merah Indonesia, bahkan di dapur umum. Nah, melihat hal tersebut, Ikatan Pelajar Indonesia memandang perlu dibentuk bagian pertahanan yang nantinya merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Pelajar Brigade 17. Nah, berikut sekilas tentang sejarah Tentara Pelajar di Medan Juang. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Reni di ruang pameran untuk memandu kita bersama-sama. Monggo Mbak Reni. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan selamat pagi, salam sahabat museum kepada seluruh sahabat museum yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Di sini di ruang di atas lokasi dari pameran tematik kita, saya ditemani oleh Kak Roni dan juga ada Kak Noy yang membantu Kak Nomang di bagian operator. Nah, sahabat museum semuanya, pada kali ini tadi Kak Tisa sudah menyampaikan tentang sejarah singkat terkait dari tujuan diadakannya pameran tematik ini dan juga apa sih tentara pelajar itu. Nah, untuk kali ini nanti kita akan menjelajah lebih jauh lagi tentang tentara pelajar dan juga koleksi-koleksi apa sih yang dipamerkan di ruang pameran di atas pada pameran tematik pelajar di Medan Juang ini. Nah, ini merupakan edisi kedua dari Frederick Virtual Visit kita yang diadakan pada pameran tematik pelajar di Medan Juang. Setelah sebelumnya kita mengadakan juga Frederick Virtual Visit di ruang pameran tematik ini. Nah, ini adalah sekilas tentang pelajar di Medan Juang. Kita memang sengaja mengambil tema pelajar di Medan Juang untuk mengetahui bagaimana sih peranan dari pelajar pada masa revolusi fisik pada
masa ketika Indonesia pada waktu sedang mempertahankan kemerdekaan. Nah, berbicara tentang pelajar di pemuda kan dari Bung Karno, ya, yakni beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, seperti itu. Kalimat ini mengandung semangat, ya, mengandung apa ya, sebuah makna yang cukup dalam bahwa untuk menampilkan bahwa pemuda itu merupakan garda depan sebuah bangsa, mereka generasi penerus dan juga mereka masa depan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada masa awal-awal Indonesia merdeka, pada waktu itu pemuda mereka turut bergabung dalam militer, mereka turut bergabung dalam Laskar Perjuangan Tentara Pelajar, dan mereka pada waktu itu turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan pada waktu itu mereka tergabung dalam Brigade 17 TNI. Jadi mereka tergabung dalam sebuah organisasi Brigade 17, seperti itu disebutnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa koleksi yang berkaitan dengan bagaimana perjuangan dari para tentara pelajar ini. Nah, koleksi yang pertama kita akan berbicara tentang koleksi dari Bapak Subarkah Santoso. Oh iya, sahabat museum, mohon nanti untuk penjelasan ini bisa diperhatikan dengan baik-baik karena kita akan membagikan souvenir menarik. Oh iya, akan ada kuis ya. Ya, akan ada kuis, Mbak Tisa. Nanti akan ada kuis berkaitan dengan tema pameran ini, Pelajar di Medan Juang. Nanti kita akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema materi yang disampaikan nanti. Ya, materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, koleksi yang pertama, ini kita akan melihat topi baja dan juga lencana milik dari Bapak Subarkah Santoso. Ini dia. Nah, ini Bapak Subarkah Santoso ini, Sobat Museum semuanya, beliau adalah merupakan salah satu anggota dari Tentara Pelajar Brigade 17. Nah, beliau berasal dari Detasemen 2, Batalion 300 Yogyakarta. Nah, Batalion 300 Yogyakarta ini berada di bawah pimpinan dari Kapten Martono. Siapa Kapten Martono? Nanti kita akan melihat menguliknya lebih lanjut di sesi selanjutnya. Nah, jadi sahabat museum semuanya, Tentara Pelajar ini merupakan suatu kesatuan militer yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang hampir seluruh anggotanya itu dari antara para pelajar. Jadi para pelajar ini pada waktu itu mereka meninggalkan bangku sekolahnya, mereka kemudian turut berjuang mempertahankan, bergabung dalam kesatuan militer Tentara Nasional Indonesia. Pembinaan TNI ya, Mbak Reni ya? Ya, betul sekali. Nah, pada waktu itu sebenarnya di seluruh tanah air, tidak hanya tentara pelajar saja sebutannya pada waktu itu ada sebutan banyak lain, sekali sebutannya. Ya, ada Ikatan Pelajar Indonesia, Gabungan Pelajar Indonesia, ya. Tapi ya kemudian juga ada Tentara Republik Indonesia Pelajar, ya. Ada MOPEL, ada juga TRIP, kemudian juga ada Tentara Geni Pelajar juga, Kak Tisa. Jadi memang sebutannya macam-macam ya seperti pada waktu itu. Tapi mereka kemudian tujuannya sama ya, Mbak Reni ya waktu itu, walaupun nama-namanya berbeda. Ya. Betul sekali, dan mereka memang tergabung pada waktu itu, terutama yang di Jawa, para mahasiswa dan pelajar pejuang di Jawa, mereka tergabung dalam Brigade 17 TNI, dan mereka punya peranan yang cukup penting pada waktu itu, membantu Tentara Nasional Indonesia untuk turut mempertahankan kemerdekaan, seperti itu. Nah, kemudian kita mengulik sejarah dari Brigade 17, ya. Kita ke sebelah sini, Kak Roni. Nah, ini adalah sedikit sejarah dari Brigade 17 Tentara Pelajar. Nah, pembentukan Tentara Pelajar itu diawali pada saat Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI itu mengadakan kongres di Yogyakarta pada tanggal 25 September tahun 1945. Seperti itu, Mbak Tisa. Iya. Nah, kemudian salah satu isi, kemudian saya bacakan aja ya Mbak Reni ya. Jadi dalam kongres Brigade 17 TNI itu ada 3 buah keputusan yang dicetuskan pada waktu itu.
Pertama adalah menyatakan diri bahwa kami adalah pelajar Indonesia. Yang kedua, kami menolak menjadi pelajar lain selain pelajar Indonesia. Yang ketiga, mereka menyatakan diri bahwa kami menyediakan tenaga, jiwa, dan raga untuk kepentingan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi di awal memang mereka sudah secara belum secara eksplisit ya, tapi mereka sudah berniat bahwa mereka menyediakan tenaga, jiwa, dan raga untuk membela kemerdekaan Indonesia. Nah, baru setelah itu ada tindak lanjutnya ya setelah kongres tersebut. Tuh. Ya, pada waktu itu kongresnya itu Mbak Disa diadakan di Gedung Sobo Harsono ya, yang ada di Yogyakarta, dan di situ salah satu isi kongresnya yang penting adalah pembentukan dari IP bagian pertahanan seperti itu. Dan ini mungkin tadi kita sudah sempat ketika di koleksi Subarkah Santoso itu tadi kita sempat menyinggung tentang Kapten Martono ya. Nah, Kapten Martono ini Mbak Tisa, beliau adalah sekolah merupakan tamatan dari HIS atau Sekolah Guru Tingkat Menengah, dan beliau menjadi penggagas dari terbentuknya IP bagian pertahanan ini. Nah, seperti itu. Dan kemudian pembentukan IP bagian pertahanan ini kemudian diresmikan tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1946. Ya, di halaman TKR. Di lokasinya di Pingit. Ya, betul sekali. Sekarang Kiai Mojo namanya. Sekarang Jalan Kiai Mojo, Yogyakarta, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat koleksi lain lagi yang berkaitan dengan tentara pelajar ya, sahabat museum semuanya. Nah, ini ada sebuah pedang ya, sahabat museum, sebuah pedang yang merupakan milik dari Bapak Condro Sudarmo. Nah, di sini pedang ini, sahabat museum semuanya, jadi ini adalah merupakan milik dari Bapak Condro Sudarmo yang rumahnya itu dijadikan sebagai salah satu markas tentara pelajar. Ya, ini masih di bawah pimpinan dari Kapten Martono juga. Nah, ya rumahnya dari Bapak Condro Sudarmo ini berada di Dusun Randu Songo, Donokerto, Turi, Sleman. Jadi pedang ini, sahabat museum, ini digunakan sebagai alat pelindung keselamatan diri, sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh para pelajar pada saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi memang pada waktu itu jumlah tentara militer mereka memang menggunakan rumah-rumah dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh kepala dusun atau mungkin tokoh masyarakat di wilayah tersebut untuk rumahnya digunakan sebagai mas seperti itu. Dan ini salah satunya adalah rumah dari Bapak Condro Sudarmo ini. Ya, oke, sahabat museum semuanya, selain berupa senjata, kemudian ada topi baja dan juga lencana, di pameran ini kita juga menampilkan koleksi berupa lukisan dan juga sketsa. Nah, ya, jadi lukisan ada beberapa. Sebagian besar menampilkan peran tentara pelajar di garda depan perjuangan ya, Mbak Renia. Iya, betul ketika sekali. Mereka, Ya, jadi ada beberapa lukisan dan juga sketsa, dan ini merupakan karya dari satu orang, Mbak Tisa. Nah, ini adalah karya dari Frans Harsono ya. Harsono, iya betul sekali. Jadi Frans Harsono ini beliau merupakan salah satu kerabat dari Kesultanan Yogyakarta, dan beliau itu lahir dengan nama Raden Mas Rikiat, seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh Mas Roni ini adalah itu pertempuran peleton Ali Adi ya? Ali Adi, betul sekali. Ini adalah pertempuran peleton Ali Adi yang itu ketika tentara pelajar menghadang patroli Belanda. Itu terjadi di Kayunan. Ya, dan dari peristiwa ini menewaskan sekitar 4 orang dari anggota patroli Belanda. Ya, yang terjadi pada minggu ketiga
bulan Bulan Mei Mei tahun 1949. 1949. Ya. Dan kemudian juga ada lagi lukisan yang menggambarkan tentang perjuangan tentara pelajar. Nah, ini judulnya adalah Ya. Nyegat Londo di Jembatan Serayu, atau kalau dalam bahasa Indonesianya menghadang Belanda di Jembatan Serayu. Seperti itu. Nah, ini sedikit saya sampaikan tentang biodata dari Frans Harsono ya, sahabat museum semuanya. Ya, jadi Frans Harsono ini terlahir dari keluarga Kesultanan Yogyakarta, terutama beliau adalah keturunan dari Hamengkubuwono yang ke-7. Dan Frans Harsono ini beliau berkesempatan untuk belajar di sekolah Belanda. Kemudian di saat bersekolah di sekolah Belanda, itu beliau diberi nama Frans oleh teman-temannya, dan nama Frans itu kemudian menjadi nama akrab atau menjadi nama panggilan beliau. Nah, Frans Harsono ini, sahabat museum semuanya, selain beliau seorang pelukis, beliau juga turut serta menjadi bagian dari tentara pelajar, dan perjuangannya melawan Belanda pada waktu itu dimulai sejak beliau duduk di bangku sekolah tingkat lanjut, atau kalau dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama Mulo. Nah, semangat perjuangannya itu terinspirasi dari paman beliau, yakni Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, dan beliau itu di sela-sela waktunya, di sela-sela waktu senggangnya, ini membuat lukisan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Salah satunya adalah Nyegat Londo di Jembatan Serayu, dan kemudian juga peristiwa di Peleton Ali-Adi di wilayah Kayunan. Nah, kemudian seusai perang, itu suami dari Istiah, ini kemudian Frans Harsono ini meneruskan pendidikannya itu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta, dan kemudian mengambil jurusan seni rupa, dan beliau kemudian mengajar sebagai guru seni rupa di SMA 6C Yogyakarta. Kemudian setelah beliau pensiun dari dunia desain tahun 1983, Frans lebih banyak menyalurkan kemampuannya, keahliannya di bidang melukis, dan kemudian melahirkan karya-karya yang salah satunya adalah ditampilkan di sini. Nah, beliau kemudian meninggal di Jakarta tanggal 14 Maret 2010 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itu tadi sedikit tentang riwayat dari Frans Harsono, sahabat museum semuanya, yang koleksinya itu turut ditampilkan dalam pameran temporer pada betul kesempatan sekali. kali ini. Ya. Oke. Nah, jadi Mbak Tisa, memang ya lukisannya ini bukan sebuah lukisan yang fiktif, tapi memang beliau sendiri mengalaminya, melakukannya, terus dilukis di atas kanvas. Gitu ya. Jadi memang ini dituangkan dalam sebuah kanvas untuk sebagai bentuk apa ya, pengingat bahwa dulu pernah terjadi peristiwa ini. Nah, oke, Mbak Tisa, kita selang dulu dengan kuis ya. Oh ya, kuis. Oke, kita kuis dulu. Nah, tadi sahabat museum semuanya, kita sempat membahas tentang sejarah berdirinya Brigade 17 Tentara Pelajar yang dimulai dengan adanya Kongres Pemuda di Yogyakarta. Nah, kira-kira tanggal berapa ya Kongres Pemuda di Yogyakarta tersebut? Yang bisa sahabat museum yang bisa menjawabnya, silakan untuk raise hand. Wow, Oke, sudah ada yang raise hand. Sudah Mbak Tisa, ada. ini namanya Eka Hasan. Ya, silakan Eka Hasan disampaikan jawabannya. Ya, Eka Hasan Saputra. Eka Hasan Saputra. Halo Mas Eka Hasan Saputra, bisa dijawab tanggal pelaksanaan Kongres Pemuda yang menginspirasi terbentuknya Tentara Pelajar. Ya, Ikatan Pelajar atau Tentara Pelajar Indonesia, tadi. Ya. Ya. Halo, Eka Hasan Saputra. Sudah dibuka ini mic-nya?
Halo? Halo? Halo. Ini sudah dibuka kok mic-nya, Eka Hasan Saputra. Nah, silakan. Halo? Oh, Ya, 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 bisa halo. didengar, ya. Halo, Eka Hasan. tanggal 25 September 1945. 40. Ya, Gimana Mbak selamat Reni? Eka Hasan. Betul Ya, sekali betul ya jawabannya. jawabannya, tanggal 25 Kongres, September. Diadakan Kongres Pemuda di Yogyakarta tanggal 25 September. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya. Yang kedua dari saya, boleh? Oh, boleh. Boleh, ya. Mbak Disa, silakan. Tadi Mbak Reni sudah menyampaikan beberapa koleksi yang kita tampilkan dalam pameran temporer kali ini. Nah, sebutkan 3 buah koleksi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Reni. Silakan. Oke, sahabat museum silakan bisa raise hand dan dijawab pertanyaannya dari Mbak Disa. Ada belum yang raise hand? Oh, ada Samuel ya. Samuel Michael Watimuri. Ya. Oke, silakan Samuel disampaikan jawabannya. Tadi dari Mbak Disa menyampaikan Samuel. ada. Halo. Iya. Kedengaran? Ya, halo. Ya, kedengaran. Silakan. 3 koleksi yang tadi sudah ditampilkan. Yang pertama adalah koleksi dari Subarka Santoso, yaitu baja dan beberapa koleksi lain. Yang kedua ada pedang dari Pak Condro Sudarmo dan yang ketiga ada lukisan dari Pak Frans Harsono. Iya, tepat sekali ya. Jadi tadi ada pedang, lalu ada topi baja dan juga lukisan. Betul sekali ya. Dan disebutkan dengan sangat lengkap. Nah, selamat buat tadi yang pertama adalah Eka Hasan. Yang kedua Samuel Michael Watimuri. Nah, nantikan souvenir menarik dari Museum Benteng Federberg Yogyakarta untuk kalian ya. Nah, selanjutnya kita kemana lagi nih Mbak Reni nih? Oke, kita lihat lagi ya Kak Bisa, masih ada beberapa koleksi yang akan kita sampaikan di pameran tematik pelajar di Medan Juang ini. Nah, kita akan ke sini Kak. Mas Roni, Kak Roni, di sini kita ada berupa buku ya. Nah, kita akan berupa buku, tapi ini kita akan kulik lebih dalam. Nah, ini adalah berupa dokumen dari Sukimin ya. Jadi ini adalah buku-buku berupa arsip surat-surat penting dari Brigade 17 dan juga merupakan catatan harian dari Bapak Sukimin ketika beliau berjuang dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur. Nah, ini mungkin sedikit saya sampaikan tentang Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur ya. Jadi memang pada waktu itu Tentara Pelajar ini terbagi dalam beberapa detasemen. Salah satunya adalah detasemen 1, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur yang berada di bawah komando dari Mayor Mas Isman. Nah, kemudian selain ada Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur, juga ada lagi detasemen 2 Tentara Pelajar Solo yang berada di bawah komando dari Mayor Ahmadi. Dan juga ada detasemen 3 yang berada di Yogyakarta yang berada di bawah tadi komando dari Kapten Martono ya, Kak Tisa. Nah, kemudian sahabat museum semuanya, nama Tentara Pelajar ini diberikan ketika kepada Ikatan Pertahanan Pelajar Indonesia yang pada waktu melebur menjadi satu dalam sebutannya dengan Brigade 17 PNI ya. Nah, ini kemudian pada waktu itu Tentara Pelajar ini mereka cukup aktif dalam pertempuran di wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah yang ada di Jawa Timur ini. Nah, ini bisa dilihat sahabat museum semuanya adalah foto ketika ada di ini merupakan foto yang diambil tahun 1950 ya, ketika pada waktu itu Bapak Sukimin ini berada di Semarang ya, sahabat museum semuanya. Nah, ini merupakan catatan harian beliau ketika bergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar di Detasemen Jawa Timur. Oke, kita kemudian akan melihat lagi koleksi lainnya
Nah, ini masih berupa dokumen ya, sahabat museum semuanya. Kalau tadi adalah dokumen dari Bapak Sukimin, kita akan melihat lagi dokumen lain yang dimiliki oleh dari tentara pelajar. Nah, kali ini adalah milik dari tentara pelajar Resimen 100 Solo. Ini namanya adalah Paruto Hadi. Ya. Nah, Bapak Paruto Hadi ini, sahabat semuanya, setelah dimobilisasi, beliau ini memilih untuk melanjutkan sekolahnya, masuk ke sekolah SMA B1 Semarang, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Farmasi UGM. Nah, ini beliau, ini merupakan dokumen beliau ketika beliau bergabung. Ini kartu tanda anggota ya, Mbak Reni? Tentara. Iya, ini adalah kartu tanda anggota beliau ketika bergabung dalam tentara pelajar ya. Ini ada beberapa yang bisa sahabat museum semuanya lihat. Itu bisa terlihat ya bahwa ketika pertama kali bergabung ke dalam Kesatuan Tentara Pelajar, Bapak Paruto Hadi ini masih berusia 17 tahun ya. Iya, ini ada juga yang berusia 19 tahun. Iya, jadi ini ketika di kesatuan yang tahun, ya, ini ketika beliau di PMKB mobilisasi pelajar Wonogiri. Nah, ini yang dikeluarkan tanggal 5 September tahun 1949 yang sebelah sini. Jadi memang ini beberapa kartu keanggotaan beliau ketika beliau bergabung dalam beberapa resimen tentara pelajar. Nah, kemudian ini juga ada tanda anggota beliau juga ketika bergabung di Ikatan Pelajar Indonesia di daerah Pati. Ada juga. Ya, itu tahun 47. 47. Ya. Jadi memang ini menggambarkan ya bahwa ketika itu mereka masih usia sekolah, tapi mereka sudah bergabung. Iya, seusia anak SMA. Ya. Mereka bergabung dalam kesatuan militer, mereka turut berjuang mempertahankan kemerdekaan, mereka meninggalkan bangku sekolahnya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi untuk melihat koleksi lainnya, sahabat museum semuanya. Kita akan ke sebelah sini. Jadi ini memang ada dua bagian, ya, sahabat museum semuanya. Kita akan ke bagian satunya. Nah, sahabat museum semuanya, kita akan melihat koleksi lainnya berupa ini ada lampu gas, Mbak Tisa. Oh iya, Petromax ya, Mbak, ya. Betul, ini ada lampu gas atau kita kenal dengan Petromax. Ya, Petromax. Merupakan koleksi yang digunakan ketika berada di tempat yang sama ya, di rumahnya Bapak Condro Sudarmo tadi. Oh, ini sudah beda rumah lagi. Oh, beda rumah lagi. Oh ya, maaf. Sudah. Ini ada di rumahnya Bapak Sosro Pernoto. Masih di wilayah Sleman juga, Mbak Disa. Oh, ya. Nah, kalau ini tepatnya di rumahnya Bapak Sosro Pernoto ini ada di Keler Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Nah, jadi ini dalam mengatur siasat pertempuran pada waktu itu melawan Belanda. Ini para tentara pelajar ini menggunakan rumah penduduk, salah satunya rumahnya Bapak Sosro Pernoto ini. Nah, yang berada di wilayah Turi Sleman. Dan lampu gas ini menjadi saksi sejarah para pasukan tentara pelajar yang bermarkas di rumahnya Bapak Sosro Pernoto. Jadi memang pada saat agresi militer Belanda II itu Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan bahwa Kesatuan Pelajar Pejuang Bersenjata ini masuk dalam tadi Brigade 17 dan mereka kemudian terpecah-pecah pada waktu itu untuk melakukan perjuangannya, salah satunya menggunakan rumah-rumah para penduduk, salah satunya tadi ada rumahnya Bapak Condro Sudarmo dan juga ini adalah rumahnya di Bapak Sosro Pernoto, seperti itu. Ya, memang pada waktu itu memang mereka menggunakan rumah-rumah penduduk dan biasanya menggunakan rumah dari tokoh masyarakat untuk sebagai markas perjuangan mereka. Nah, kemudian ada lagi rumah
penduduk yang digunakan sebagai markas tentara pelajar, dan ini ada koleksinya, ada koleksi lainnya ya, berupa bokor, kemudian kenceng, dan lumpang. Lumpang batu. Ya, ini pada waktu ini yang digunakan adalah rumahnya siapa? Nah, ini adalah rumahnya Bapak. Ya, Bapak Mulyo Sowoyo. Ya, rumah Bapak Lurah Mulyo Sowoyo ini. Ya, waktu itu rumahnya digunakan oleh sebagai markas tentara Geni Pelajar ya. Itu. Ya, nah, betul itu sekali. rumahnya berada di daerah Kelangkapan. Itu di daerah Godean, Sleman. Ya, jadi ini memang di sini yang digambarkan kebanyakan wilayah Sleman ya, Mbak Tisa ya. Ya. Tadi ada di Turi, kemudian sekarang di Kelangkapan, kemudian yang tadi di wilayah Bapak Condro Sudarmo ya tadi ya. Ya. Nah, memang pada waktu itu ya Condro Sudarmo. Ya. Condro Sudarmo, kemudian Sosro Pernoto dan juga Bapak Lurah Mulyo Sowoyo. Oke, kita akan, nah di sini di bagian kedua ini Mbak Tisa, kita juga masih ada lukisan dari Frans Harsono juga. Ya, ini ada koleksi berupa lukisan trek Belanda yang dilumpuhkan oleh tentara pelajar Desa Semen 3 Brigade 17. Ya, jadi pada waktu itu memang berbagai peristiwa diabadikan oleh Frans Harsono. Nah, ini pada waktu itu, pada saat Belanda melancarkan agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948, ini Komandan Detasemen 3 sedang berada di Wonogiri. Nah, kemudian sebagian anggota detasemen itu kemudian menuju ke wilayah selatan yang ada di daerah Desa Sawit yang berjarak kurang lebih sekitar 2 km dari Yogyakarta. Nah, kemudian peleton ini yang dipimpin oleh Arif Suratno, Mbak Tisa ini, mereka mendapat tugas untuk melindungi pasukan yang akan menyerang kantor polisi Ngupasan. Nah, ini dekat dengan kantor kita Mbak Tisa ya, ada di Jalan Bayangkara sekarang ya. Nah, ini kemudian pada waktu itu Kapten Latif dan juga peleton dari Arif Suratno ini bertugas untuk di Jalan Ngupasan untuk menghubungkan Jalan Ngapean, dan mereka berangkat ke Sawit menuju arah barat, menyusuri kampung-kampung, melewati sungai untuk menghindari pos-pos Belanda dan jalan-jalan yang sering dilewati oleh tentara Belanda. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pada waktu itu untuk menghadang Belanda dari arah Ngapean dan juga melindungi pasukan yang akan menyerang kantor polisi Ngupasan. Nah, pada waktu itu sebagian ada yang menempati posisi di pertigaan arah Malioboro, kemudian beberapa orang membawa ranjau piring, ya, dan meletakkan di tepi jalan sebelah timur Jalan Ngupasan yang di mana nanti akan dilewati oleh tank-tank atau trek-trek dari Belanda ini. Dan pada saat itu dari arah Ngapean ada 2 tank yang menuju tempat peleton dari tentara pelajar ini, dan tank ini kemudian pada waktu itu sempat melindas jebakan yang dibuat oleh para tentara pelajar ini, dan kemudian mereka terhenti pada waktu itu karena rantainya lepas dan tank yang belakang tidak bisa lewat, tidak bisa melaju lagi karena jalannya yang cukup sempit. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh tentara pelajar pada waktu untuk menghadang, untuk menghentikan laju dari para trek Belanda yang berpatroli ini, Kak Tisa, seperti itu. Ya. Oke. Ya, kita mungkin ke kuis lagi, Mbak Reni. Oh, boleh. Kita kuis ya. Saya akan memberikan satu kuis yang berkaitan juga dengan pameran di sini ya. Jadi sebutkan 3 tokoh yang koleksinya dipamerkan dalam pameran temporer pelajar di Medan Juang ini. Ya, kita sudah dapat. Ya, oke. Kita sudah dapat peserta yang raise hand pada kuis kali ini. Ada Tri Dinda Nur Aini.
Tridinda Nuraini. Tridinda Ya. Nuraini. Halo Tridinda. Silakan untuk disampaikan jawabannya. Sebutkan 3 tokoh yang koleksinya dipamerkan dalam dalam pameran tematik pelajar di Medan Juang ini. Nah, sudah dibuka nih mic-nya. Halo, ya. Selamat pagi. Halo Tridinda. Nuraini. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo terdengar Tridinda. suaranya. Subarkah Santoso. Subarkah Santoso. Betul. Coba lagi. Frans Harsono. Frans Harsono. Lalu satu lagi. Tadi yang ada kartu tanda anggotanya. Siapa kira-kira? Sukimin. Iya, Sukimin juga ada ya, Mbak? Sukimin juga ada. Sukimin juga ada. Dokumen Sukimin, catatan harian dari Bapak Sukimin ketika beliau tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur. Betul sekali ya. Nuraini, selamat. Selamat. Nanti ditunggu souvenir menarik dari Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya atau dari Mbak Tisa? Boleh dari saya. Nah, boleh, silakan. Oke. Jadi pertanyaan saya kali ini, mungkin kita keluar dari tema pameran temporer kali ini ya, tapi ini penting juga untuk diketahui oleh sahabat museum. Jadi, selain menampilkan pameran tetap dan pameran temporer, jadi Museum Benteng Frederick itu juga aktif membagikan pameran secara virtual melalui akun sosmed Museum Benteng Frederick. Salah satunya adalah melalui akun Instagramnya. Nah, nih coba buat yang sudah menjadi followernya Museum Benteng pasti tahu nih apa akun Instagramnya Museum Benteng Frederick nih. Oke, bener ya. Sudah ada. Oke, kita sudah ada banyak yang resen ya. Tapi yang pertama adalah Muhammad Kozin. Oh iya, Muhammad Kozin, silakan disampaikan jawabannya. Untuk berarti Instagram ya, Atisa? Instagram Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Kozin, kalau nggak dibuka nih masih banyak temennya yang ngantri ya. Nah, halo Muhammad Kozin. Halo. Ya. Oh, silakan. Nama Instagramnya? Ya. museum.benteng.frederick. Ya, betul sekali ya. Kamu ngomong-ngomong kamu udah jadi followernya belum? Sudah dong, Kak. Oh iya. Nah, sudah berapa lama jadi follower? Sudah berapa lama tuh jadi follower? Juga kepada seluruh peserta Frederick Virtual Tour pada pagi hari ini, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, yaitu tadi yang disebutkan oleh Muhammad Kozin, museum.benteng.frederick. Langsung aja follow, nanti di sana kalian akan bisa banyak sekali mendapatkan informasi, pengetahuan seputar koleksi kita, seputar kegiatan kita, dan di sana juga ada kegiatan hal menarik seperti kita sering juga mengadakan giveaway, quiz, dan hadiahnya juga menarik ya. Nah, selain itu juga kalian boleh subscribe juga kanal YouTube kami, yaitu Museum Benteng Frederick gitu. Oke nih Mbak Reni, kita sudah mendapatkan 4 pemenang kuis ya pada pagi hari ini. Iya. Oke. Kita masih punya sekitar 10 menit waktu kita. Masih ada koleksi yang belum dijelaskan, Mbak Reni? Oke, kita masih ada 2 koleksi ya yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti setelah itu ada 1 kali lagi kuis. Ya, habis itu nanti kita closing ya, Kak Tisa ya? Iya. Oke, Sobat Museum semuanya, di sini nanti kita masih ada koleksi yang ditampilkan, tapi kita akan mengulik dari menyampaikan cuplikan petikan yang disampaikan oleh Arojab, salah satu anggota dari Brigade Detasemen 17 Detasemen 1 Tentara Republik Indonesia Pelajar di Jawa Timur ya. Jadi beliau menyampaikan pada hari 19 Oktober 1945 itu kami bertolak
kami tukar pena serta dengan sangkur dan bedil untuk menyelesaikan dharma kami, dan mulai hari ini papan nama sekolah kami telah berubah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa para pelajar ini mereka meninggalkan bangku sekolah mereka menuju medan perjuangan untuk membantu para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di hadapan sahabat museum semuanya, ini juga sudah ada beberapa koleksi berupa kursi dan juga meja kursi. Nah, ini adalah meja dan kursi yang digunakan di markas tentara pelajar di Randu Songo, ya Mbak Tisa. Ya, nah, ini adalah kediaman siapa nih Mbak ini? Rumahnya siapa? Ini adalah merupakan salah satu markas tentara pelajar. Ya. Nah, ini juga masih di rumahnya Bapak Condro Sudarmo. Ya, Sudarmo, jadi ya ini yang digunakan sebagai markas tentara pelajar di bawah pimpinan dari Kapten Martono. Ya, jadi ini merupakan ada beberapa peralatan penunjang yang digunakan oleh para tentara pelajar, dan diantaranya adalah meja kursi tamu, kemudian ada meja kenap di sebelah sini. Ya, ini adalah meja mungkin lebih dengan lebih identik dengan meja kerja ya, Kak Tisa ya. Iya, iya, untuk menulis, mengetik. Untuk gitu menulis, ya. Mengetik ya, betul. Ya. Nah, ada alat lagi ini. Ada mesin ketiknya, kemudian juga ada peralatan dapur, ada berupa ini ada wajan, kemudian ada ceret, dan juga ada lampu petromak lagi di sebelah sini. Ya, jadi ini merupakan peralatan yang digunakan sebagai penunjang para tentara pelajar Brigade 17 di bawah pimpinan dari Kapten Martono ketika mereka bermarkas di Randu Songo di rumahnya Bapak Condro Sudarmo. Seperti itu. Ya, dan sahabat museum semuanya, nanti kita masih ada satu lagi kuis yang berkaitan dengan pameran tematik tentara pelajar ini. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang tentara pelajar, mereka punya seragam nggak sih? Nah, di pameran tematik ini kita juga menampilkan seragam dari tentara pelajar. Nah, ini seragam ini milik siapa? Ini adalah milik dari Bapak Sunarno yang merupakan tentara pelajar Brigade 17 Beta 93 yang berada di wilayah Yogyakarta. Ya, dan ini Bapak Sunarno ini juga merupakan salah satu anggota tentara pelajar yang aktif, dan ini adalah baju yang beliau gunakan ketika beliau menjadi anggota dari tentara pelajar. Ini warnanya hijau, ya sahabat museum semuanya, identik dengan warna dari tentara. Jadi ini warnanya warna hijau, tapi mungkin karena sudah saking usianya sudah cukup, sudah usang tuh, ya sudah warna hijaunya sudah pudar sekali ya Mbak Tisa ya. Dan pernah seperti digunakan itu. Di Medan Juang juga ya, jadi memang sudah, iya memang digunakan ini, beliau pada ini asli ya Mbak Renia. Iya, jadi asli ini bukan replika ya. Ya, ini asli milik dari Bapak Sunarno. Di situ tampak nggak ada noda darah mungkin, atau ada sobekan atau lubang gitu nggak Mbak Reni, atau kondisinya? Ini ada sedikit ada noda, jadi di celana ini ada noda, mungkin sudah tidak terlalu terlihat kelihatan, tapi ini ada nodanya ya. Ini ada nodanya ya di bagian saku sampai dengan ke bawah. Ini seperti terlihat seperti percikan, mungkin percikan darah, ya. Gitu. Tapi warnanya sudah tidak terlalu kelihatan. Jadi ini bisa digambarkan bahwa bajunya ini ada sakunya 4 di bagian atas dan di bagian bawah, kemudian juga ada sakunya 2 di bagian celana. Ini juga ada nodanya di bagian kiri, seperti itu. Nah, mungkin bagi sahabat museum, kalau nanti pameran temporer ini berakhir dan kalian masih penasaran dengan gimana sih seragamnya tentara pelajar, nah itu selain dalam pameran temporer ini, kami juga menampilkan
seragam tentara pelajar itu di pameran tetap ya, itu ada di Diorama 2. Ya, di sana juga ada tadi dokumen milik Bapak Parwoto Hadi, di mana tadi ditampilkan kartu tanda anggota beliau. Itu juga nanti masih bisa kalian saksikan, kalian lihat di tata pameran Diorama 2 Museum Gedang Padepokan Yogyakarta. Iya, di tata pameran tetapnya kita ya, Mbak Disa ya. Gitu. Nah, Oke. di sana nanti mungkin teman-teman sahabat museum bisa berkontemplasi, bisa mendalami bagaimana dulu sih anak sekolah SMA pada zaman dahulu, mereka tidak bisa fokus belajar, mereka harus membagi konsentrasinya antara belajar dan mempertahankan kemerdekaan. Dan nanti kalian bisa mendalami ya bagaimana mereka begitu cinta apa ya, kecintaannya terhadap tanah air itu benar-benar diuji, nggak kayak kita sekarang ya, kita hanya dituntut untuk belajar kalau para pelajar saat ini. Nah kalau dulu tuh benar-benar tuntutannya tuh nyata ya, mereka harus seperti tadi yang diungkapkan dalam kutipan tadi, mereka harus menukar buku dengan senjata. Gitu. Sangkur, ya, iya, sangkur dengan dan bedil. Dan bedil, ya. Ya. Oke, Mbak Reni, masih ada lagi yang disampaikan? Satu lagi kuis ya, tadi saya ini sudah kuis selesai. Terakhir. Kuis terakhir dari saya tadi Kak Disa. Monggo dari Mbak Reni, teman-teman kalau pertanyaannya belum selesai jangan angkat tangan dulu ya. Kita tunggu pertanyaannya selesai dulu. Ya, oke. Saya diperhatikan dulu pertanyaan, baru nanti teman-teman bisa raise hand ya. Iya. Nah, jadi ini adalah pameran ini adalah merupakan salah satu pameran tematik yang diselenggarakan oleh Museum Benteng Frederick Yogyakarta di tahun 2021 nanti. Di bulan-bulan ke depan mungkin akan ada lagi pameran tematik yang akan diangkat dengan tema yang berbeda. Nah, untuk pameran tematik pada kesempatan kali ini, apa tema pameran yang diangkat pada pameran tematik kali ini? Nah, sahabat temanya museum yang apa? Bisa sudah ada nih yang raise hand, sudah ada banyak nih. Wah, sudah ada banyak sekali. Waduh, karena ini pertanyaan pamungkas ya, tapi sayang sekali kita hanya bisa memilih satu. Ya, saya pilih tadi saya. Ya? Saya yang pilih ya. Oke, monggo. Ya. Ini sudah ada yang raise hand, namanya adalah Fikri Aulia. Aulia Madani. Nah, ini yang pertama kali yang raise hand ya. Yang pertama kali raise hand, Fikri Aulia. Silakan. Sudah dibuka Halo, dulu? Fikri Aulia Madani. Ya, Kak. Ya. Sudah. Ya. Oke. Silakan disampaikan jawabannya apa tema pameran tematik kali ini? Pelajar di medan juang. Iya, tepat sekali ya. Jadi pameran kali ini mengangkat tema pelajar di medan juang. Nah, kita sudah mendapatkan 5 pemenang kuis pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa menantikan kedatangan hadiahnya di rumah kalian masing-masing. Nah, dan Mbak Reni? Nanti Mbak Disa, karena ini masih dalam bulan pendidikan dan untuk pemanduan kali ini kita akhiri dengan wejangan dari Ki Hajar Dewantara ya untuk pemuda. Jadi ini ada Ki Hajar Dewantara menyampaikan sedikit wejangan, sedikit nasihat untuk para pemuda. Jadi dalam jiwa pemuda itu ada 3 sifat yang harus selalu diingat. Yang pertama adalah sifat berkobar-kobar atau berapi-api seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat beragu-ragu. Ya, maju mundur kalau mau ngambil keputusan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bercita-cita luhur. Jadi pemuda itu punya banyak impian, seperti itu, punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, punya banyak mimpi. Nah, supaya tidak menjadi korban dari 3 sifat ini, para pemuda itu hendaknya selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang di sini disingkat dalam sebuah semboyan. Ya, ada semboyan adalah neng ning nung nang. Nah, ini pakai bahasa Jawa. Ya, neng ning nung nang ini pakai bahasa Jawa sebenarnya. Jadi saya sedikit membacakan ya. Dengan menang itu bahasa Jawa, atau artinya adalah diam atau tenang, maka akan mudah menjadi wening atau jernih dari pikiran dan juga jernih di pikiran dan juga hati. Dan kemudian dengan wening akan menjadi hanung atau menjadi kuat. Dan dengan hanung akan menjadi menang. Nah, ini sifat
wejangan dari Ki Hajar Dewantara untuk para pemuda supaya bisa berhasil mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya tanpa tidak menjadi korban dari 3 sifat berkobar-kobar, beragu-ragu, dan bercita-cita luhur tadi. Nah, itu saja Mbak Tisa yang bisa saya sampaikan dari ruang pameran, sahabat museum semuanya, untuk selalu mengingat bahwa pameran ini akan menjadi pengingat kita bahwa kondisi kita sebagai generasi penerus ini lebih baik daripada generasi sebelumnya, dari para tentara pelajar yang mereka di tengah usaha mereka untuk mengenyam pendidikan, mereka harus turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu saja Mbak Tisa yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir acara kita jangan lupa foto ya. Oke, ya nanti kalian bisa membuka videonya. Saya akan lakukan sesi foto bersama ya. Oke, terima kasih Mbak Reni atas pemanduannya di ruang pameran temporer dengan tema pelajar di Medan Juang pada kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Museum Benteng Vandenberg Yogyakarta, tiba kita pada sesi terakhir dalam kegiatan kali ini. Nah, saya bersama dengan teman-teman yang lain, ada Mbak Reni, Mas Komang, Mas Roni, dan Mbak Noi, serta Mas Hanung, mengucapkan banyak sekali terima kasih dan rasa penghargaan kami setinggi-tingginya buat teman-teman yang sudah bergabung ke dalam link Zoom kita pada kali ini. Kita nantikan kedatangan kalian secara luring ya. Kita masih ada banyak hal untuk dipamerkan, untuk dipelajari di sini. Silahkan datang ke Museum Benteng Vandenberg Yogyakarta. Kita buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, pukul 8:30 pagi hingga 2:30 sore. Dan tetap jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, terima kasih sekalian buat teman-teman yang bergabung pada virtual visit kali ini. Nah, nantikan paket untuk para pemenang ya. Nah, saya akhiri kunjungan virtual pada kali ini. Saya bersama dengan teman-teman yang lain mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, kesalahan teknis yang lain. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Vandenberg Yogyakarta.